seperti ini. Dan saya untuk membawakan bacaan mengenai bitisan. Nah, jadi pada kelainan jantung bawaan itu secara umum terdapat dua prosedur bedah yang kita lakukan. Yang pertama adalah prosedur bedah definitif, yaitu melakukan perbaikan secara keseluruhan, mengembalikan anatomi jantung dari kelainan jantung bawaan yang ada sehingga kembali seperti struktur normalnya. Kemudian yang kedua adalah prosedur bedah paliatif, di mana prosedur bedah paliatif ini hanya mengubah fisiologi hemodinamiknya kembali ke fungsi normalnya, namun anatominya itu tetap. Di samping itu prosedur bedah paliatif ini juga sebagai salah satu jalur untuk perbaikan kondisi umum dan perbaikan korektif untuk operasi sebelum perbaikan korektif definitif selanjutnya setelah pasien tersebut tercapai targetnya. Nah, prosedur bedah paliatif ini salah satu bentuk intervensi yang untuk mengurangi gejala klinis yang dirasakan oleh pasien sehingga bisa meningkatkan dari kualitas hidup pasien. Beberapa prosedur bedah paliatif contohnya yaitu meningkatkan aliran darah ke paru, yaitu systemic pulmonary shunt, kemudian menurunkan aliran darah ke paru seperti PA bending dan meningkatkan in arterial mixing, yaitu seperti Blalock-Hanlon septektomi. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai bitisan. Nah, bitisan ini adalah prosedur pembedahan yang menghubungkan arteri utama ke arteri pulmonalis untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru pada pasien dengan kelainan jantung tertentu seperti TOF dan pulmonary atresia. Nah, tujuannya untuk meningkatkan oksigen dalam darah dan sebagai tindakan sementara hingga operasi yang lebih kompleks bisa dapat dilakukan. Dari bitisan itu kita dapat meningkatkan aliran darah ke paru dan menurunkan resistensi dari pembuluh darah ke paru. Kemudian kita juga mempertahankan preload dan mencegah hemodilusi dan mempertahankan afterload, yaitu resistensi pembuluh darah sistemik dan tekanan darah distolik untuk mempertahankan tekanan perfusi koroner. Nah, indikasinya sama seperti tadi, yaitu meningkatkan aliran darah ke paru. Kemudian kita juga setelah meningkatkan aliran darah ke paru, kita akan bisa meningkatkan pertumbuhan ukuran arteri pulmonalis. Kemudian ketika operatif definitif tidak dimungkinkan karena alasan anatomis dan fisiologis, kemudian ketika operasi definitif memiliki risiko kematian yang lebih tinggi daripada prosedur bertahap, sehingga harus dilakukan operasi bitisan terlebih dahulu. Nah, bitisan tuh awalnya tuh seperti ini, yaitu arteri subclavia dextra secara langsung dihubungkan ke arteri pulmonalis. Nah, setelah itu dilakukan modified bitisan dengan menggunakan graf, yaitu arteri subclavia dihubungkan dengan suatu graf sehingga aliran darah arteri subclavia itu tetap bertahan seperti sebelumnya, namun alirannya terbagi ke arteri pulmonalis. Nah, untuk klasik bitisan itu anastomis antara arteri subclavia ke arteri pulmonal, di mana operasi dilakukan pada sisi yang berlawanan dengan arkus aorta untuk meminimalisir tarikan dari arteri subclavia. Jadi awalnya arah aliran arteri subclavia itu ke arteri axillaris, kita putuskan, kemudian kita sambungkan ke arteri pulmonalis. Sedangkan setelah itu tahun 1962 Kleiner melakukan modifikasi untuk mencegah efek dari pemotongan arteri subclavia tersebut, yaitu dengan menggunakan suatu graf PTFE untuk menghubungkan arteri subclavia ke arteri pulmonal. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan dari klasik dan modified bitisan. Yang klasik tidak memerlukan PTFE sehingga shuntnya itu dapat tumbuh mengikuti pertumbuhan pasien. Namun kekurangannya karena aliran darah dari arteri subclavia yang awalnya ke aksilaris menghilang, kita putuskan, sehingga ada kemungkinan lengan
itu bisa iskemik atau pendek pada beberapa kasus. Sedangkan pada modified VT shunt, pertumbuhan arteri pulmonari shuntnya itu bisa kita ukur. Jadi kita bisa mengatur VT shunt itu sesuai keinginan dari kita. Pertumbuhan arteri pulmonari, sehingga pertumbuhan arteri pulmonarisnya bisa lebih besar. Kemudian karena arah aliran dari arteri subclavia tetap dipertahankan, lengan pun tetap bertahan. Kemudian teknik operasinya bisa secara torakotomi maupun secara sternotomi. Biasanya pada pasien yang akan dilakukan total koreksi setelahnya, maka lebih dipilih tindakan dengan operasi torakotomi. Sedangkan jika pasiennya terus fail berulang, kemudian kita juga membutuhkan untuk tindakan diagnostik, operatif diagnostik, maka kita melakukannya dengan operasi sternotomi. Berikut untuk operasi dari torakotomi, dilihat dari kanan, torakotomi kanan. Sedangkan ini ketika dengan menggunakan stenotomi kita bisa melihat secara lebih luas dan bisa mengidentifikasi dari kelainan-kelainan jantung bawaan yang ada. Nah, dari komplikasinya post operasi itu seringnya didapat perdarahan akibat leakage dari anastomosis. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah penyumbatan atau stenosis dari shunt yang kita hubungkan. Bisa juga terjadi overshunting, shunt yang berlebihan. Bisa juga infeksi shunt atau kelainan-kelainan lain seperti seroma, kilotoraks, vocal cord palsy, dan diaphragmatic palsy. Nah, prinsip dasar dari VT shunt, aliran shuntnya itu sebenarnya tergantung pada tekanan dari sistemik dan tekanan pulmonal. Dengan pengaturan hal itu kita bisa mengatur seberapa besar aliran darah yang menuju ke paru. Hal itu dibandingkan dari bagaimana perbandingan dari MAP dan PAP-nya, kemudian bagaimana nilai dari sistemik vascular resistance-nya dan pulmonary vascular resistance-nya, seberapa besar diameter shunt dan viskositas darahnya. Nah, apa yang terjadi setelah operasi VT shunt? Beberapa hal yang bisa terjadi seperti overflow VT shunt, yaitu terlalu banyak aliran ke paru disebabkan oleh shunt yang terlalu besar ataupun karena MAP-nya yang terlalu tinggi terhadap PAP, sehingga aliran darah ke paru itu terlalu banyak, terlalu deras. Nah, apa tanda klinisnya? Saturasinya langsung tinggi, melebihi 85%, tapi disertai dengan hipotensi, asidus metabolik, peningkatan laktat, oliguria, ekstremis dingin, dan bisa kita lihat juga dari chest X-ray bahwa terjadi pulmonary pletora. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika di ICU, ketika mendapatkan tanda-tanda klinis seperti ini? Yang pertama, kita naikkan pulmonary vascular resistance-nya. Karena targetnya itu SP2 sebesar 75-85%, bukan lebih dari itu, bukan mencapai 100%. Pada pasien VT shunt targetnya adalah 75-85%. Sehingga ketika terjadi overflow VT shunt, maka kita harus menaikkan PVR dengan cara kita turunkan fraksinya. Kemudian kita atur pernapasannya untuk menghindari hipokapni dengan target PaCO2 40-45 mili. Kemudian kita naikkan systemic vascular resistance-nya dengan cara menggunakan vasopressor, bisa dengan NE atau dengan vasopressin. Kemudian kita turunkan MAP dengan cara sedasi adekuat, kemudian menghindari adanya nyeri. Selain itu kita optimalkan untuk HB, karena HB yang terlalu rendah otomatis dia terlalu encer, sehingga meningkatkan atau memudahkan aliran shunt ke arah paru.
Selain itu kita juga harus melakukan restriksi cairan ringan untuk menghindari adanya overload dari ke arah paru. Nah, bagaimana bila gagal? Bila gagal bila gagal dari tata laksana ICU ini, 5 tata laksana ICU ini, barulah kita bisa mempertimbangkan apakah perlu adanya shunt bending atau revisi secara bedah. Nah, kemudian hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah adanya underflow. Underflow ini bisa disebabkan karena pulmonary vascular resistance-nya itu terlalu tinggi, atau shunt yang kita buat itu terlalu kecil, atau MAP-nya yang terlalu rendah, sehingga aliran darah ke paru itu berkurang atau sedikit, tidak mencapai target yang kita butuhkan. Nah, bagaimana tanda klinisnya? Tanda klinisnya adalah saturasinya rendah di bawah 70%, kemudian pasien didapatkan cyanosis, kemudian dari CXR, utamanya CXR, didapatkan parunya gelap atau oligemi. Nah, untuk manajemennya kita coba sebaliknya dari tata laksana overflow tadi, yaitu menurunkan PVR dengan cara menaikkan fraksi dan mengatur ventilasi hingga pH CO2-nya itu mencapai 30 sampai 35 mili. Kemudian kita lakukan koreksi-koreksi terhadap hal-hal yang bisa menginduksi seperti asidosis, hipotermi maupun nyeri. Kemudian kita naikkan MAP dengan cara menggunakan inotropik, biasanya menggunakan dopamin maupun epinefrin. Kemudian underflow pun bisa disebabkan karena adanya trombosis dari shunt, sehingga sebelum hal itu terjadi biasanya kita sudah mulai memasukkan heparin atau antikoagulan. Kemudian yang terakhir yaitu mengoptimalkan HB dengan target 14 sampai 16 gram per desiliter. Nah, bagaimana bila gagal? Harus tata laksana diagnostik terlebih dahulu, bisa dengan echo bedside segera untuk melihat flow dari BT shunt yang telah kita lakukan. Jika terbukti bahwa tidak ada flow atau flownya sangat rendah, mungkin karena kinking atau karena tata laksana beberapa hal tadi, maka perlu dipertimbangkan adanya reeksplorasi untuk merevisi BT shunt kita, atau bahkan mungkin perlu dengan ECMO, penggunaan ECMO. Nah, target BT shunt yaitu adalah SpO2-nya 75 sampai 85%, diuresisnya lebih dari 1 mili dengan tren laktat yang menurun setelah post-op. Kesimpulannya, BT shunt merupakan tahap menuju prosedur operasi koreksi dengan harapan meningkatkan aliran darah yang menuju ke paru. Terdapat beberapa jenis, yang paling sering kita gunakan adalah modified Blalock toxic shunt, kemudian tata laksana pasca operasi, dan kewaspadaan post operasi itu sangat penting karena operasinya mungkin berjalan lancar, tapi beberapa hal bisa terjadi di ICU seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Trombosis shunt maupun AV shunt menjadi penyebab utama kematian, makanya bacaan ini tak coba bawakan. Terima kasih, dokter. Baik, mengenai Blalock toxic shunt ya, back to basic lagi, mungkin ada persepsi bahwa BT shunt itu kecil, mudah, ya, gampang ya, dan istilahnya lebih simpel lah. Tapi kenyataannya kalau kalian mendalami atau memahami, bahkan terjun langsung, terlibat langsung pada proses BT shunt ini, ternyata tidak sesimpel itu ya. BT shunt itu kan bukan hanya ya, artinya merupakan suatu operasi paliatif, di mana istilah paliatif yang digunakan itu berbeda dengan istilah paliatif medis. Kalau paliatif medis itu ya sudah tidak ada kelanjutannya, misalkan pada kasus-kasus malignansi ya, yang tidak bisa dilakukan surgical definitif atau definitif terapi, dilakukan paliatif terapi, itu sudah sampai di situ saja ya, paliatif istilahnya.
Ternyata istilah paliatif juga digunakan di pembedahan pada kelainan jantung kongenital. Cuma maknanya artinya berbeda. Di sini paliatif surgery itu merupakan suatu tindakan paliatif yang ada kelanjutannya. Jadi merupakan suatu jembatan atau bridging terapi, ya, bridging terapi untuk ditindaklanjuti ke step berikutnya, yaitu definitive terapi. Jadi bedanya seperti itu, ya. Nah, mengenai BT shunt sendiri itu merupakan salah satu metode dari systemic pulmonary shunt, ya, salah satu. Berarti kalau salah satu berarti ada yang salah dua, ya. Yang salah duanya adalah BCPS, sama-sama systemic pulmonary shunt, sama kan? Cuma itunya yang digunakan berbeda, ya, dan tujuannya berbeda. Kemudian mengenai tujuannya, jadi pada umumnya, ya, bahkan hampir semuanya, BT shunt atau palliative surgery ini atau jembatan operasi jembatan ini itu dikerjakan pada kasus-kasus dengan cyanotic heart disease, bukan yang lain, ya. Pada cyanotic heart disease atau pada merupakan tahap pertama dari tahap berikutnya, yaitu tahap univentricular repair, ya. Jadi BT shunt itu bisa merupakan tahap awal dari univentricular repair, bisa tahap awal dari biventricular repair, ya. Contohnya kalau tahap awal dari univentricular repair, yaitu univentricular repair kan terakhirnya adalah operasi Fontan, ya. Nah, operasi Fontan itu mempunyai syarat, ya. Kalau dulu syaratnya ada 10, ya, 10 syarat, namun dengan kemajuan teknologi dan sebagainya berangsur-angsur berkurang menjadi 4 atau 5 atau 6, ya. Nah, ketika syarat Fontan itu tidak bisa dipenuhi yang 10 itu, atau yang 4 atau yang 5 atau yang 6 itu, maka tahap awal adalah BCPS atau Glenn shunt, ya. Nah, cilakanya Glenn shunt ini mempunyai syarat juga. Salah satu syaratnya adalah apabila size diameter dari RPA-LPA itu harus sesuai half size, ya, half size. Sehingga half size untuk kepentingan keperluan cyanotic disease itu wajib ada, ya. Nah, persyaratan BCPS salah satunya adalah dengan diameter atau size RPA-LPA itu harus sesuai dengan half size, ya. Sesuai itu artinya lebih besar atau sama dengan, dan juga mempunyai syarat lain yaitu harus confluence, ya. Itu BCPS atau Glenn shunt, ya. Namun kalau tidak memenuhi syarat untuk BCPS atau Glenn shunt itu, karena size-nya arteri pulmonalis itu tidak sama dengan half size atau kurang dari half size-nya, maka tujuannya adalah harus half size-nya itu dibesarkan. Dengan cara apa? Dengan cara BT shunt, mengalirkan arteri, ya, cabang dari aorta ke arteri pulmonalis, ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau BT shunt, blood Taussig shunt itu mengalirkan, menambah aliran, ya, additional flow dari arteri cabang aorta ke arteri pulmonalis. Dua hal yang bersifat berbeda, ya. Arteri pulmonalis walaupun namanya arteri itu adalah venous, ya. Istilahnya secara morfologinya adalah merupakan suatu venous. Nah, kalau BCPS walaupun sama-sama systemic pulmonary shunt, dia bukan
mengalirkan dari arteri cabang aorta ke arteri pulmonalis, tapi dari vena sistemik ke arteri pulmonalis. Jadi sifatnya venous ya, venous. Yang tadi arteriovenous, yang PTisian, yang BCPS adalah venous. Itu beda ya. Ini kalian harus memahami betul ini, terutama yang mau ujian-ujian itu. Ya, jadi nggak sama definitifnya. Walaupun BCPS juga merupakan definitif paliatif juga ya. Nah, kemudian tujuan dari PTisian itu ada 3. Yang pertama tadi sudah ditulis, meningkatkan aliran darah ke paru ya, sehingga kalau aliran darah ke paru itu bertambah, ada konsekuensi atau ada keuntungan yang didapat. 1, karena aliran darah ke parunya bertambah, dia mengurangi oligemiknya ya, sehingga meningkatkan saturasi oksigen darah ya, karena kan aliran bertambah di paru. Kemudian aliran darah di paru bertambah, semuanya dioksigenasi, kembali ke jantung kiri, terus ke sistemik, jadi sianosisnya berkurang ya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua sudah ditulis tadi adalah menginisiasi untuk istilahnya memperbesar size dari arteri pulmonalis kanan dan kiri supaya sesuai dengan half size ya, karena supaya sesuai dengan half size. Terus yang ketiga, tujuannya adalah ketika aliran darah ke paru itu meningkat, yang terjadi adalah volume darah di paru itu bertambah ya, aliran meningkat, volume darah ke paru bertambah, sehingga volume darah ke paru yang bertambah itu akan dikembalikan ke jantung kiri ya, jadi ke atrium kiri dan ke ventrikel kiri, di mana yang selama ini sebelum dilakukan PTisian seringkali kan terjadi suatu ventrikel kiri atau LV hipoplastik ya, karena memang pasokan volumenya tidak cukup, tidak normal ya, tidak normal, apalagi kalau VSD-nya kecil misalkan. Nah, dengan LV yang smallis tadi, dengan ditambahin volume darah dari paru-paru, sehingga akan terjadi penambahan volume darah pada LV. Karena penambahan volume darah di LV, mau nggak mau, suka nggak suka, LV juga akan menyesuaikan diri dengan melatih diri dengan volume baru tambahan itu. Sehingga ketika volume tambahan itu merupakan suatu sarana melatih atau LV training ya, LV training. Sehingga kalau LV itu sudah di training dengan beban volume, lama-kelamaan LV-nya akan berkembang, tumbuh dan kembang ya. Ototnya menjadi lebih sebesar, hipertrofik ya. Kemudian size-nya lebih besar. Itu yang dinamakan balance ya, sehingga ada 3 hal tadi, saturasinya meningkat, sianosisnya berkurang atau bahkan tidak sianosis lagi, karena targetnya kan di atas 85% oksigen. Kemudian dengan arteri pulmonalis yang size-nya bertambah, nanti akan memenuhi persyaratan untuk total koreksi misalkan. Kemudian LV hipoplastik itu juga merupakan kontraindikasi untuk dilakukan total koreksi, sehingga ketika harus dilakukan total koreksi harus dibesarkan dulu LV-nya dengan cara PTisian ya. Jadi 3 hal itu yang harus dicapai oleh PTisian. Nah, kemudian mengenai operasinya itu ya, ya gampang, mudah, tapi ada tapinya ya, tidak mudah, tidak gampang.
Bingung kan? Secara gambar tadi gampang, cuma kasih graf, jahit sana, jahit sini, ya. Tapi apa yang terjadi seringkali terutama pada cyanotic heart disease yang berat atau severe cyanotic, ya. Misalkan saturasi 40, 50, 60 itu sudah termasuk satu prediktif bahwa ini nggak baik. Prediktif ya, prediktif itu bukan absolut, ya, bukan absolut. Sehingga ketika saturasi cuma 60 bahkan 50, ya, itu sudah merupakan tanda-tanda awal tidak baik. Nah, ketika itu Anda melakukan CT shunt, ya, dengan cyanosis berat seperti itu, jantung dalam kondisi yang sangat-sangat sensitif, dipegang aja jadi fibrilasi, ya, dipegang aja jadi fibrilasi. Padahal melakukan CT shunt itu nggak secantik gambar ini, tidak, ya. Kamu mencari arteri pulmonalisnya itu bukan main sulitnya, membebaskan arteri pulmonalis yang kanan, ya, biasanya kita kerjakan yang kanan, ya. Jadi mana nih? Ini ya, biasanya kita kerjakan yang ini, ya. Mencari barang ini nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Tidak selalu gampang maksudnya, ya. Kadang ya gampang langsung di depan mata, kadang tidak. Kalian harus ingat, kelainan kongenital itu kan sakar PDW, jantung mutar ke kiri ke kanan terserah, ya. Itu yang membuat sulit mencari arteri pulmonalis yang sisi kanan ini, sangat sulit, ya, karena sifat dari kelainan kongenital itu ya semau gue, mutar ke sono, mutar ke sini, sehingga ini berada di sangat posterior, ya, sehingga untuk membebaskan arteri pulmonalis ini nggak gampang. Nggak gampangnya satu adalah mencari lokasinya, mengidentifikasinya, kemudian yang kedua adalah kesulitannya adalah yang jantung sensitif tadi. Apabila aorta kan ini harus disibak, ya, ketika disibak hemodinamik langsung melorot, ya, langsung melorot dan terjadi suatu VTVF biasanya dan selesai sudah, ya. Jadi gambarnya cantik, tapi pengerjaannya tidak selalu cantik. Sehingga atas dasar itu ada dua metode, ya, melakukan CT shunt dengan torakotomi baik kiri ataupun kanan, atau dengan stenotomi. Nah, sekarang pilihannya yang mana, ya? Ini kan enak ini, ya. Saya dulu mengerjakan hampir selalu torakotomi, ya, kanan, ya, hampir selalu itu. Sehingga satu pasien itu sangat lama, apalagi ya ini saya cerita pengalaman saya di awal-awal karir saya mengerjakan ini, torakotomi kanan, ya, di situ jauh lebih sulit. Kenapa sulit? Biasanya cyanotic heart disease itu kan banyak kolateral melintang di sini, ya, kolateral melintang di daerah aorta dan arteri pulmonalis, sehingga arteri pulmonalis tertutup dengan kolateral. Sedangkan kolateral itu disenggol sedikit aja sudah bleeding, karena sifatnya kolateral itu dindingnya tipis sekali, sehingga kesenggol sedikit aja bleeding. Kalau bleeding sudah kamu target pembuluh darahnya sudah kabur, sulit kamu melakukan identifikasi arteri pulmonalis kanan atau kiri dari torakotomi, ya. Jadi kesulitan situ. Kemudian kesulitan kedua yang kita alami ketika torakotomi itu adalah meletakkan grafnya, ya, meletakkan grafnya. Dan seringkali karena kesulitan mengeksposnya dan juga sensitivitas dari jantung yang sewaktu-waktu bisa berhenti
karena hemodinamik yang melorot dan kita tidak bisa mundur lagi. Ketika sudah arteri pulmonalis dibuka, kita nggak bisa mundur lagi, ya. Jadi lebih banyak sulitnya daripada kemudahannya. Memang keuntungan torakotomi itu nanti pada waktu definitifnya itu adesi atau pelekatannya bisa diminimalkan, ya, dibanding dengan stenotomi. Ya, jadi terus terang saya sudah nggak mengerjakan ini lagi, ya, capek lahir batin istilahnya, ya, karena apa? Ya, saya di awal kali saya itu pasien-pasien seperti begini saya kerjakan torakotomi semua, ya, yang pasien kecil-kecil itu banyak meninggalnya. Karena apa? Ketika sudah arteri pulmonalis saya jepit dengan klem, tiba-tiba melorot, nggak bisa lagi, ya. Kita nggak bisa mundur karena sudah membuka arteriotominya, nggak bisa mundur, ya. Itu yang sering terjadi, sehingga kita lebih safe, ya, artinya lebih safe lah, ya, itu dengan stenotomi. Nah, tujuan stenotomi pada operasi bitisan itu salah satunya adalah ketika pasien mengalami spell-spell terus, ya, berarti kan sifat operasinya emergency atau urgent minimal, ya. Kenapa spell? Berarti ada masalah pada jantungnya yang sensitif tadi. Nah, kalau sudah spell terus, kamu melakukan tanpa mesin, ya pasien bisa celaka, mati, ya. Sehingga singkatnya kalau pasien spell, ya, sangat sensitif, kamu harus memakai mesin, ya. Kalau memakai mesin berarti mau nggak mau, suka nggak suka harus stenotomi untuk kanulasi, terutama pada bayi-bayi, ya, terutama pada kelainan yang kompleks sekali. Kalau kelainan yang kompleks sekali, pasti jantungnya sensitif sekali, ya, dipegang sedikit aja bisa fibrilasi. Nah, itu Anda harus memakai CPB atau memakai heart lung mesin. Jadi kalau pasien kecil-kecil, kamu harus siapkan mesin, ya, siapkan mesin. Namun di sisi lain pemakaian mesin pada bayi dan pada pasien-pasien kecil itu tidak mudah, ya. Mudah pengerjaannya, misalkan lebih aman melakukan bitisan dengan mesin, tapi bagi tubuh bayi itu kurang baik, ya. Kurang baik apa artinya? Ya, kan mesin itu selain seperti pisau bermata dua, di sisi lain dia mempermudah operasi, ya, karena fungsi jantung dan paru dialihkan ke mesin. Tapi di sisi lain pengaruh mesin, efek samping mesin itu juga besar pada bayi, sangat besar, terutama post operative care-nya, jantung bengkak dan sebagainya, ya, SIRS yang meningkat dan sebagainya dengan segala konsekuensinya, sampai terjadi satu misalkan sepsis dan sebagainya, ya. Jadi ada keuntungan tapi ada kerugian. Nah, ini ahli bedah harus wise melakukan hal ini, ya. Nah, yang kedua adalah dengan stenotomi itu kita bisa melakukan eksploratif diagnostik. Itu hanya surgeon yang punya, kardiologi nggak punya, ya, anestesi nggak punya. Kita yang punya, surgeon, ya. Intraoperatif diagnostik digunakan bila preoperatif diagnostik tidak memungkinkan untuk, misalkan, ya, pada kasus hari ini, ya, kasus hari ini kan seharusnya minta CT kardiak untuk tahu diagnosanya sebenarnya apa, karena kompleks sekali kasus yang hari ini. Tapi takes time. Pada rumah sakit tertentu seperti ini nggak bisa setiap saat bisa dilakukan. Apalagi kalau pasiennya sudah
jatuh pada spell-spell, ya. Jadi harus ahli bedah harus wise, bijaksana. Minta CT cardiac dulu, baru dioperasi, ya, walaupun spell-spell terus, atau langsung dioperasi. Padahal ada privilege dari surgeon, yaitu eksploratif diagnostik. Lupakan CT scan, karena perlu waktu. Lah perlu waktu itu kalau spell-spell terus kan bisa berpengaruh pada nyawa, ya. Jadi life saving, ya, life saving. Kerja atau operasi dengan emergency, ya, itu sangat menguras energi kita, ya, stres, tension tinggi kita, karena kejar-kejaran dengan kematian bayi, ya. Jadi harus langsung dikerjakan. Begitu spell-spell cyanosis, apalagi misalkan saturasinya melorot, desaturasi berat, naik kamar operasi as soon as possible dengan persiapan yang sudah disiapkan. Kerjakan BT shunt, ya, untuk merilis dari desatnya, desaturasinya, ya. Jadi itu penting. Oke, kemudian mengenai BT shunt sendiri, karena bekerja di arteri pulmonalis cabang, ya, di sini, ya, mana ini, ya, ini selalu hati-hati kalian mengupas arteri pulmonalis, terutama di daerah inferior posterior, karena di daerah inferior posterior ini itu banyak cabang-cabang dari ductus thoracalis. Artinya apa ductus thoracalis itu, ya? Ductus thoracalis kan untuk cairan limfo, ya, cairan limfo, ya. Kalau terjadi injury, bocor cabang-cabangnya, bisa terjadi postoperatif kilotoraks, dan itu akan memakan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bahkan memerlukan suatu tindakan operatif, ya, dengan melakukan ligasi ductus thoracicus dan sebagainya, ya. Jadi hati-hati ketika mengupas arteri pulmonalis ini, baik kanan maupun yang kiri sama. Kemudian subclavia juga sama, itu adalah track atau jalur dari cabang-cabang dari ductus thoracicus. Hati-hati di sini. Kalau saya biasanya ngupasnya dari arah anterior ini, itu relatif lebih aman karena diketahui bahwa letak atau posisi dari cabang ductus thoracicus ada pada inferior posterior dari arteri pulmonalis. Jadi sebaiknya jangan mengupas soft tissue yang mengelilingi arteri pulmonalis, ditelanjangi, jangan. Ya, jadi di situ hati-hati. Kemudian kalau misalkan kamu bermain untuk BT shunt kiri, hati-hati juga, ya. Di kiri itu kan kamu bermain di arteri subclavia, kemudian di arteri pulmonalis kiri. Hati-hati, di situ ada nervus, ya. Nervus apa? Ya, nervus yang untuk phrenicus maksudnya, nervus phrenicus, ya. Jadi hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Ya, jadi itu yang membuat kesulitan-kesulitan. Itu biasanya terjadi pada para beginner, ya. Tapi beginner harus melalui hal itu. Kalau enggak, kamu enggak bisa dapat jam terbang tinggi. Jadi istilahnya, filosofinya atau pesan moralnya adalah kegagalan di awal itu pasti terjadi. Kegagalan di awal yang terjadi itu adalah pelajaran bagi seorang surgeon muda. Jadi jangan kecil hati kalau gagal di awal karir. Tidak, karena itu merupakan suatu pelajaran. Ya. Pelajaran, ya, artinya pelajaran itu juga harus diseriusi, jangan terulang lagi. Diberi pelajaran, oh kamu salahnya di sini, ya. Nah, kalau suatu ketika kamu berbuat kesalahan yang serupa, berarti kan kamu nggak belajar. Berarti artinya bukan memberi pelajaran kasus ini, ya. Itulah sebabnya pasien adalah guru yang paling real
pada bagi ahli bedah, ya. Nah, kemudian mengenai size, tadi kan pakai modified ya ini ya. Nah, ini modified. Size-nya ini ukurannya sebaiknya berapa, ya. Nah, sebaiknya berapa itu kita nggak punya rumus tertentu. Nggak tahu kalau kalian membaca-baca yang update, kemudian menemukan rumus yang pas untuk size pada pasien, ya tolong kasih saya, ya. Karena apa? Size di sini, ya, itu selama ini saya belum menemukan, ya. Sehingga patokan para surgeon yang lalu dan mungkin sebagian yang sekarang itu adalah size dari arteri pulmonalis itu sendiri, ya. Size dari arteri pulmonalis sendiri. Kalau arteri pulmonalisnya 4, ya jangan dikasih 5 size-nya, jangan dikasih graf 5 mili, jangan, ya. Pertama akan terjadi distorsi dari anastomosisnya, ya, diskrepensi, sehingga terjadi distorsi. Kalau terjadi distorsi anastomosis bisa terjadi suatu gangguan aliran. Kalau terjadi gangguan aliran, alirannya graf nggak lancar, terjadi trombus. Kalau terjadi trombus akan terjadi obstruksi pada shunt tersebut. Kalau terjadi obstruksi terjadi suatu desaturasi yang terus-menerus fatal, ya, mematikan, ya. Jadi itu kalian harus tahu. Paling tidak size graf itu harus sesuai dengan size dari arteri pulmonalis, ya. Nah, satu hal lagi, pada kelainan cyanotic disease, ya, seringkali ada kolateral atau PDA. Ya, katakan ada PDA, ini gambarnya di sini, ya. Nah, ini kan PDA ini, ya. Nah, ini ya PDA, ya. Nah, pertanyaannya, PDA-nya itu diligasi atau dibiarkan saja, ya kan? Ini memang agak tricky, ya, agak membingungkan dan hitung-hitungan sendiri. Hitung-hitungan itu bisa dikerjakan ketika sudah pengalaman jam terbang, ya. Nah, kegunaan PDA pada cyanotic disease itu adalah suatu keberuntungan bagi pasien, suatu kehidupan bagi pasien, sehingga seringkali pada pasien-pasien neonatus, ya, dengan cyanotic disease yang sangat tergantung dengan keberadaan PDA, sehingga PDA ini diberikan prostaglandin E. Tujuannya supaya nggak nutup. Kalau nutup ya wes mati pasien, ya. Jadi dipertahankan keberadaannya. Sehingga ketika sudah diberikan prostin, dia tidak nutup, jangan berpikir gampang. Prostin itu punya limitasinya waktu, ya. Kemarin jadi ada referensi-referensi yang kalian baca bahwa prostin itu dia lebih efektif pada bayi dan efektivitas itu bisa sampai 20 hari atau kurang, bahkan cuma 10 hari, 12 hari. Setelah itu tidak efektif lagi. Ketika tidak efektif, tidak diteruskan dengan BT-shunt, ya pasien mati, ya, karena sudah PDA-nya tidak bisa dipertahankan lagi, ya. Jadi prostin itu adalah suatu temporary medikasi, ya, temporary treatment yang selanjutnya harus dilakukan PDA stenting atau dilakukan BT-shunt, ya. Itu kalian harus ingat bahwa prostin itu tidak seterusnya efektif, nggak terus, ya. Jadi harus do something untuk menggantikan efek dari prostin, ya. Nah, kemudian satu hal lagi mengenai cyanotic disease. Kalian sering melihat bahwa pada pasien-pasien kita itu misalkan HB-nya sampai 22, ya. Artinya apa? Viskositasnya meningkat, darah kental sekali, sehingga ketika dilakukan BT-shunt dengan HB segitu, dengan hematokrit yang tinggi,
artinya viskositasnya tinggi, kan terjadinya trombus gampang. Ya, ingat triad Virchow, terjadinya trombus atau trombus formation itu ada 3, ya, viskositas yang tinggi, kemudian aliran yang tidak laminar, ya, turbulensi dan sebagainya, atau lambat aliran stasis, atau juga dari kelainan dinding pembuluh darah. Salah satu aja itu terjadi, bisa terjadi suatu trombus, ya. Nah, ketika hematokritnya tinggi, ya, di atas 40% atau 45%, di atas itu, kemudian hemoglobinnya tinggi, di atas 15 misalkan, di atas 14-15, itu adalah viskositas tinggi. Hati-hati. Apalagi kalau kamu memakai graf yang small, misalnya 3,5, buntu. Oleh apa? Pertama oleh grafnya, kedua oleh viskositas yang tinggi tadi, ya. Jadi pada kasus-kasus dengan cyanotic disease yang severe, cyanosisnya, kemudian dengan HB yang tinggi, hematokrit yang tinggi, seringkali dilakukan. Kalau dulu kita melakukan flebotomi, ya, diganti dengan cairan fisiologis, sehingga HB yang tinggi itu bisa diturunkan, supaya dengan menurunnya HB dan menurunnya hematokrit, sehingga menurunkan juga viskositasnya, sehingga itu adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya trombus, ya. Namun ketika flebotomi dilakukan, pertanyaannya timingnya kapan, ya. Dulu di harapan kita itu timingnya dikerjakan kira-kira mulai H-3, setiap hari harus di flebotomi, ya. Dan itu dilakukan di ICU, bukan di ruang low care, tidak, ya. Jadi tidak dilakukan satu kali, ya, setiap hari dilakukan mulai H-3 sampai H0 operasi, ya, sehingga diketahui kalau HP-nya sudah turun, HCT-nya turun, ya, itu bisa menghindari terjadinya trombus pada graf, ya. Namun flebotomi juga mempunyai efek samping. Flebotomi itu kan tindakan invasif, toh. Jadi seperti melakukan donor darah, ya. Apalagi pada pasien-pasien cyanotic disease, darahnya itu disedot, dikurangi. Apa yang terjadi ketika pasien sakit, nyeri, ya, akan terjadi kontriksi, vasokonstriksi pada arteri pulmonalis, dan terjadi suatu desaturasi yang mendadak, dan terjadi suatu spell yang mematikan, ya. Spell apa sih namanya? Spell apa? Ya, sampai lupa istilahnya, ya. Hypoxic spell, ya. Hypoxic spell terjadi pasien hipoksia pada otak, terjadi demikian dari menit ke menit, pasien bisa meninggal karena spellnya, ya. Jadi memang tindakannya itu tujuannya baik, tapi efek sampingnya juga harus hati-hati, ya. Itu mengenai PITISAN pada operasinya. Nah, kemudian pada tata laksana operasinya tidak lebih mudah, ya, tidak lebih mudah. Kalau misalkan operasinya lancar saja, tidak ada masalah, tanpa mesin, ya, bagus, bukan berarti di IC-nya lancar, tidak, ya. Karena kita bermain dengan pembuluh darah, kita bermain dengan volume, ya, kita bermain dengan volume. Nah, ini komplikasinya. Kalau kekecilan, dia terjadi suatu restenosis, ya, atau restenosis atau obstruksi, ya. Atau kalau jahitnya kurang bagus, kurang rapi, terjadi suatu bleeding, ya. Nah, kalau kegedean, terjadi overshunting. Kemudian kalau tidak diproteksi dengan baik, akan jadi infeksi,
kemudian seroma itu kebocoran, istilah bukan kebocoran apa ya, ngeringet, berkeringat ya, biasanya pada ada masalah pada grafnya tidak ideal. Kamu memakai yang Vascutek biasa tidak bisa karena dia ngeringet, artinya istilahnya ada porusnya ya. Dan ini yang sudah saya sebut kilotoraks ya. Dan ini ada vocal cord palsy dan diaphragmatic palsy yang karena phrenikus ya. Jadi ternyata memang dari awal, kemudian dari preoperatif, kemudian intraoperatif dan pasca operatif itu semua tidak gampang ya. Jadi mungkin istilahnya ada paliatif, persepsinya cepat ini, gampang ini ya. Tidak selalu berpikir seperti itu. Oke, karena hampir jam 9 ya, mungkin satu pertanyaan silakan. Kalau mau ada pertanyaan silakan, satu aja. Juli, nanya apa kamu? Kemarin kan kamu operasi toh? Ya, yuk tanya yuk. Izin bertanya dokter, kalau pada pasien yang sudah dilakukan BT-shunt, apakah Duranta op itu yang kita monitoring untuk melihat flow dari BT-shunt-nya sudah cukup atau overflow, itu kira-kira yang kita lihat dari apakah tekanan PA-nya atau dari saturasinya atau bagaimana dok? Terima kasih. Nah, jadi post operasi di ICU itu kita harus selalu aware terhadap tanda-tanda vital dari pasien post operasi BT-shunt. Karena kedua hal tadi bisa terjadi overflow ataupun underflow. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan? Itu kita melihat mulai dari saturasi. Saturasi target yang kita capai adalah 75 sampai 85%. Di mana saturasi ini enggak boleh lebih dari 85 maupun enggak boleh kurang dari 75. Dan kemudian kita lihat dari tekanan darah, persoalan perfusi ke distal, ekstremitasnya bagaimana, apakah dingin ataupun hangat. Kemudian yang bisa juga lebih jelas kita lihat dari chest X-ray, kita lihat apakah vaskularisasi ke pulmonalnya itu pletore, rame, atau malah tetap oligen. Jadi ada masukan? Izin yang kalau saya tanya tadi dari Durantanya mungkin dok, Duranta operatif, misal sudah dialirkan BT-shunt-nya, Duranta itu kita evaluasi apakah BT-shunt-nya sudah cukup atau belum, itu dari mana dok? Kalau Duranta operatif sama dok, jadi kita menilai dari monitor, menilai dari monitornya. Secara skala itu tidak ada skala yang tepat, sampai sekarang belum ada skala pasien sekian pakainya graf sekian, pasien sekian pakainya graf sekian. Jadi kita lihat mendekati dari ukuran PA-nya yang ada, pakai graf seukuran segitu, kemudian kita nilai hasilnya apakah terjadi peningkatan dari saturasi, di mana target saturasi kita adalah 75 sampai 85. Ya, jadi monitor utama untuk BT-shunt ya, itu kita harus ingat tujuannya apa BT-shunt. Yang 3 tadi yang saya sebut. Yang paling bisa dilihat adalah saturasi ya. Itu yang paling bisa dilihat di monitor ya. Kita nggak bisa melihat LV dimension ya. Karena LV dimension itu perlu proses.
tidak sulapan, BT-shunt langsung terjadi suatu LV dimensi yang bagus, tidak ya. Jadi yang paling gampang dilihat indikatornya adalah saturasi. Oke, selesai jam 9 ya, waktunya jam pelayanan. Oke.